Oke, ya boleh nih teman-teman dibuka ya kameranya. Mungkin kita langsung mulai aja ya, karena pukul sudah menunjukkan waktu jam 4 sore. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah hadir, teman-teman yang baru join juga. Selamat datang ya. Ini maaf saya pakai dua. Yang satu pakai kamera, handphone, dan laptop untuk suaranya. Langsung aja ya kita mulai pembukaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual kegiatan sharing time sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Selanjutnya, saya di sini selaku moderator sekaligus pelaksana program kegiatan sharing time peluang menjadi freelancer di tengah pandemi COVID-19, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di ruang virtual ini pada sore hari yang insya Allah cerah dan berbahagia. Apabila dalam penyambutan ataupun penyampaian yang ada kurang berkenan nantinya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kita di sini masih sama-sama dalam belajar ya. Oke, mungkin sebelumnya akan ada sambutan terlebih dahulu dari salah satu teman saya sebagai perwakilan dari dosen pembimbing lapangan kelompok 8 Bapak Syifaul Fuad SPDMT yang akan diwakili oleh Ketua Kelompok 8 yaitu Kang Kori. Kepada Kang Kori dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpulnya hari ini. Mungkin saya tidak akan banyak menyampaikan kata-kata karena saya hanya mewakili beliau gitu ya, Bapak Syifaul SPDMT. Mungkin semoga lancar gitu acaranya dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan dari materi dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin begitu. Akan dilanjutkan saja sharing time ini. Mangga kepada Arum dibalikan. Terima kasih. Ya, kembali. Terima kasih kembali kepada Kang Kori yang sudah mewakili dosen pembimbing lapangan. Semoga di kesempatan lain beliau dapat bergabung bersama dalam ruang virtual kesempatan lainnya ya. Oke.
Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman yang baru bergabung, baru join. Oh ya, diinformasikan untuk teman-teman nanti jangan lupa di screenshot ya mengenai sedang mengikuti kegiatan karena akan saya minta sebagai bukti, begitu. Saya ucapkan juga selamat datang kepada pembicara kita pada sore hari ini, Kak Putra. Halo. Halo. Ya, ini teman-teman Kak Putra ya. Nah, mungkin langsung aja ya kita masuk ke pembahasan. Teman-teman boleh disimak. Jika ada yang ingin disampaikan, harap menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Jika dipersilahkan oleh moderator, silahkan untuk mulai berbicara ya. Oke, langsung aja kali ya Kak Putra, kita mulai sharingnya. Ya, boleh. Boleh. Mungkin untuk awalan kita pengen kenalan dulu nih sama Kak Putra. Kak Putra, silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, saya Putra Ibrahim Ahmad. Saya ini salah satu motion grapher di Darul Arkham Studio di Jakarta. Sekaligus saya ini bergerak kerja sebagai freelancer juga, sebagai motion grapher. Itu. Berarti Kak Putra ini kerja dan melakukan pekerjaan samping juga ya sebagai freelancer? Iya, betul. Di bidang yang sama ya Kak ya? Iya, motion graphic, animasi 2 dimensi. Oke. Nah, seperti tema kita pada kegiatan hari ini, yaitu peluang menjadi freelancer di tengah pandemi COVID-19, pasti yang akan kita bahas seputar freelancer, begitu ya Kak ya? Benar banget. Nah, kita bahas dulu nih dari freelancer. Freelancer itu sebenarnya apa sih Kak? Dari Kak Putra nih. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, freelancer itu bisa disebut juga sebagai apa ya, kerja sampingan, kerja sambilan gitu. Dia tuh nggak terikat sama instansi tertentu atau apa jadwal kerja yang gimana-gimana, itu nggak terikat sih dia. Dia hanya terikat pada biasanya tuh pada pada projectnya aja gitu. Jadi pekerja lepas gitu ya Kak? Iya, bisa disebut juga. Nah, mungkin untuk sebagai gambaran jelasnya, seperti apa sih Kak pekerjaan freelancer itu tuh kerjanya ngapain gitu tuh Kak? Kalau dibilang kerjanya ngapain itu sebenarnya tergantung teman-teman ya. Teman-teman nih nanti minatnya atau unggulnya tuh di bidang apa, entah itu desain poster, desain logo mungkin. Kalau saya ini kan termasuknya di motion graphic ya, animasi. Kayak gitu sih, banyak banget nggak cuman kalau teman-teman tahu mungkin freelancer tuh desain doang, padahal banyak banget gitu. Termasuk juga voice over, web design, itu banyak banget nih. Banyak ya, nggak hanya tergantung minatnya dan kemampuan dari teman-teman ya. Benar sekali. Ya, oke. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah menjadi freelancer juga mungkin seperti Kak Putra. Boleh raise hand teman-teman yang sudah juga sebagai freelancer nih. Gimana nih teman-teman? Oke, selanjutnya tadi kan Kak Putra bilang gimana kemampuan kita atau minat kita mau di bidang apa gitu ya untuk bisa nge-freelance ini. Nah, biasanya tuh kayak Kak nyari project atau nyari klien itu di mana sih Kak atau kemana kita sebagai freelancer ini nih? Kalau sekarang biasanya kayak dari teman-teman yang lain pun freelancer itu sekarang udah ada namanya platformnya gitu di web gitu, banyak banget deh.
Contohnya aja yang paling terkenal tuh paling Fiverr ya. Fiverr, freelancer.com, Upwork, ya kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin sebelum terlalu jauh diinfokan juga kepada teman-teman untuk disimak karena kan pada kegiatan ini ada kuis ya. Nah, ada door prize. Jadi pasti akan ada banyak kaitan dari apa yang disampaikan untuk nanti door prize-nya gitu, oke? Nah, lanjut nih Kak. Tadi melalui platform ya untuk cari project atau klien itu di mana, dan sepertinya juga banyak media sosial lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan gitu ya, mencari project atau mencari klien. Bahkan di akun pribadi sendiri mungkin bisa ya Kak untuk mempromosikan. Iya, bisa banget. Itu biasanya untuk personal branding-nya. Contohnya kayak personal branding di Instagram mungkin, LinkedIn, kayak gitu-gitu. Oh, oke, jadi itu ibaratnya perusahaan sendiri gitu ya Kak ya, bisa dibilang. Iya, brand sendiri gitu. Brand sendiri, oke. Nah, untuk freelancer sendiri biasanya tuh jam kerjanya kapan aja atau seperti apa sih kalau dari segi jam kerjanya tuh? Nah, ini yang paling menarik dari freelancer itu, dia kerjanya nggak terikat sama waktu gitu, nggak ada jadwal yang pasti. Yang jelas, selama masih bisa ngejar deadline itu sih bebas sebenarnya tuh. Enaknya freelancer tuh gitu, bebas dia kerjanya, mau malam mau pagi bebas banget. Bebas. Cuman kalian juga tetap harus disiplin waktu sih, jangan sampai keteter tuh yang namanya deadline dari klien tuh kayak gitu. Itu memang kenapa gitu Kak, kalau harus disiplin seperti itu? Balik lagi tuh untuk keperluan ke kliennya ya, deadline segala macem. Apalagi kalau misalnya kita mau dapat kliennya tuh percaya sama kita gitu loh. Wah, ini orang nih bagus banget kerjanya gitu, walaupun freelance atau dia kan nggak bisa ngontrol langsung ya. Iya. Jadi kita harus ngasih kepercayaan juga ke klien tuh kalau kita bisa menyelesaikan project dengan baik kayak gitu. Oke. Nah, mungkin yang menjadi penasaran juga gitu ya Kak, mengenai penghasilan dari freelancer ini tuh seperti apa ya bentuknya gitu Kak? Kalau di platform freelancer biasanya mereka matok harga tuh per jam biasanya. Oh, per jam. Durasi ya Kak? Durasi apa? Durasi projectnya pun mereka bisa matok harga dari situ sih. Jadi fee atau bayaran suatu project itu ada juga yang tergantung dari durasi deadline-nya gitu ya? Iya, lama pengerjaannya kayak gitu. Lama pengerjaannya. Mungkin ada hal lain yang menjadi faktor atau pertimbangan untuk pembayaran project ini Kak? Seperti apa mungkin? Apa gimana? Mungkin ada hal lain selain durasi sebagai pematok harga mungkin. Hal lain apa gitu yang bisa menentukan fee dari freelancer ini gitu, kalau bukan dari durasi waktu atau dari apa gitu? Nah ya, yang jelas nih ya, klien biasanya ngeliat tuh dari portofolio kita juga gitu. Soalnya portofolio kalian ini bagus banget gitu, pasti klien pasti dia bayar lebih gitu. Makanya skill yang paling penting tuh sebagai freelancer, skill itu paling penting. Skill ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak sedikit isi dari portofolio itu biasanya apa aja yang meyakinkan klien atau pelanggan gitu untuk bisa yakin ke kita nih buat ngajak project bareng. Teman-teman nih yang mau jadi freelancer biasanya portofolio itu apa aja sih? Maksudnya bisa dalam bentuk misalnya teman-teman di bidang animasi, teman-teman nyiapin video animasi gitu yang bisa bikin sendiri sih buat personal project sendiri kayak gitu.
Bisa web design, bisa coba-coba desain sendiri, diupload di Instagram kayak gitu. Oh, jadi hasil karya kita mungkin Ya, ya kurang hasil karya lebihnya, kita. Kak. Oke, berarti buat teman-teman yang kiranya mau mengisi portofolionya, hasil karyanya buat portofolio gitu ya, sebagai bukti pengalaman teman-teman sudah berpengalaman gitu di proyek yang akan dijalankan nantinya, seperti itu gitu ya Kak. Iya benar. Nah, oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang menarik lagi nih Kak. Apakah menjadi freelancer itu menjanjikan? Menjanjikan sih ya. Apalagi di apa? Di era digital kayak sekarang nih, pasti orang-orang perlu banget tuh yang namanya apa-apa tuh digital gitu. COVID kayak gini ya juga perlu banget, pasti menjanjikan. Sepertinya juga yang menjanjikan itu juga tadi sudah disebutkan kerjanya ngapain aja, banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk nge-freelance ini. Nggak hanya di bidang desain, terus di bidang motion graphic, atau bidang lainnya yang sesuai dengan kemampuan kita gitu ya Kak. Yeah. Nah, oke, kembali lagi ke Kak Putra nih, karena di sini adalah kita sharing time, jadi kita sharing-sharing aja, mungkin dari teman-teman juga ada yang mau sharing, yang sempat menjadi freelancer atau sedang menjadi freelancer juga, boleh gitu sharing-sharing. Tadi Kak Putra kan menyebutkan Kak Putra ini bekerja sebagai motion graphic designer dan juga freelance motion graphic. Nah, boleh gak Kak cerita sedikit waktu pengalaman Kakak itu awal bekerja menjadi motion graphic designer itu seperti apa? Bagaimana gitu? Ini yang menarik sih ya, awal kerja sebagai motion grapher. Pertama tuh gue kan saya ini lulusan SMK gitu. SMK jurusan multimedia. Ya. Kalau di multimedia itu dia umum banget. Pengetahuannya tuh umum banget, semuanya tuh basic gitu. Termasuk animasi. Nah ini baru banget belajar motion graphic itu ya pas nemu lowongan di Darul ini. Menarik. Baru ngulik-ngulik, baru belajar yang benar-benar tuh justru pas mau ngelamar kerja kayak gitu deh. Oh jadi pas baru mau ngelamar kerja itu cuma berbekal kemampuan basic aja gitu ya Kak? Iya, dilatih lagi sih. Oh, alhamdulillah keterima Kak. Terima ya, sekarang kan bekerja. Karena kan sekarang bekerja ya. Berarti memang skill itu yang sangat dibutuhkan gitu ya untuk kita survive di bidang yang kita tekuni gitu. Iya benar banget. Nah kalau cerita Kak Putra ini juga nge-freelance, nah itu awalnya gimana tuh? Kan Kak Putra udah kerja nih, tapi Kak Putra nge-freelance juga, nah ceritanya gimana tuh? Kalau cerita awal freelance, justru menariknya juga belum pernah sama sekali yang namanya personal branding kayak gitu ya. Ya. Kan dari relasi aja sih. Kalau awalnya relasi teman nawarin nih, ada project mau freelance, nawarin, dia oke sama portofolionya, deal-dealan harga ya udah kayak gitu. Jadi dari teman ke teman gitu? Iya, dari teman ke teman. Tapi sebenarnya banyak ya yang bisa kita telusuri biar dapat klien, biar dapat proyekan kayak gitu. Atau mungkin dari teman-teman di sini punya teman lainnya yang kiranya punya kenalan gitu di bidang yang teman-teman tekuni, misalkan desain. Gue pengen desain poster, kira-kira kemana ya? Oh iya, gue punya temen nih. Nah itu termasuk seperti itu gitu ya Kak? Iya, relasinya. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman kepo deh, kayaknya Kak Putra ini nge-freelance-nya tadi kan motion graphic designer. Nah, motion graphic designer yang seperti apa sih Kak yang Kakak freelance-ing gitu? Biasanya kalau untuk freelance ya, itu biasanya project iklan, project campaign dari perusahaannya, mungkin ada juga dari untuk buat
video presentasi internal kayak gitu sih. Jadi animasi iklan kayak gitu ya Kak? Iya, biasanya sih iklan. Atau mungkin kalau boleh nih Kak Putra liatin gimana sih motion graphic yang Kak Putra bikin, iklan, salah satu iklan yang udah Kak Putra bikin dari hasil nge-freelance, supaya teman-teman jadi tergambarkan gitu. Oh seperti ini nih ternyata yang orang nge-freelance dan mempunyai nilai harga jual gitu ya Kak tentunya. Iya. Boleh di share screen aja. Di-share ya? Ya. Sebentar. Ada nggak gambarnya? Deh. Ya, ada. Beri play ya. Saat kau termenung dengan rasa tak tentu, ingin tersenyum lagi namun seakan tak mampu, hanya ngelamun dan membuang waktu sampai berlalu. Jangan pernah kau merasa selalu sendiri, ada sahabatmu yang... Gimana? Belum muncul share screen katanya? Sudah. Udah ya? Iya. Ada suaranya? Ada Kak. Ada kan ya? Lanjut ya. Oke. yang bisa ceriakan hari, salah sedih bahagiakan hati, untuk menemani. It's a happy day, it's a joy day, it's a happy day, it's a joy day. Ayo tersenyum lagi, sahabatku di sini. It's a happy day, karena joy day. Wah. Keren banget Kak. Oh ini es krim Joy Day. Iya, Joy Day. jadi iklan nih. Wah gila keren banget Kak Putra. Ini ceritanya gimana nih Kak bisa kok Kak Putra bisa gitu bikinin motion graphic iklan Joy Day ini Kak. Menarik banget loh ini. Nah, kalau ini kebetulan itu tadi awalnya kan dari teman ke teman nih. Hah? Jadi temennya temen nawarin. Temennya nawarin. Kebetulan dia director di salah satu agensi yang kerja sama si Joy Day ini. Nah, jadi bagian animasinya waktu itu tahun 2018. Tahun 2018. Wah, udah lama banget tapi keren banget ya Kak ya. Ya, bisa dilihat di YouTube juga nih. Oh, Dibeli iya. kalau perlu. Wah, boleh tuh teman-teman dicek di YouTube Joy Day dan dibeli es krimnya juga ya. Oke. Nah, ini tuh kalau boleh tahu ya Kak, cerita di balik pengerjaan proyek motion graphic ini tuh apa aja sih Kak? Mungkin dari, apakah ini gambarnya juga dari Kak Putra atau gimana gitu Kak? Prosesnya ya maksudnya? Iya, proses pembuatan motion graphic iklan ini Kak. Kalau saya ini cuma ini aja, cuma bagian animasi aja. Jadi kalau di motion graphic atau animasi tuh ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama, yang jelas animator tuh atau motion grapher tuh dapat yang namanya storyboard sama aset-asetnya, yaitu ini kayak ini gambar, terus voice over, musik, efek segala macam. Jadi motion grapher tuh tinggal ngegerakin aja deh gimana nih gerakannya kayak gitu-gitu. Oh gitu. Jadi bukan seluruhan gambar tuh bukan dari Kak Putra ya, karena Kak Putra hanya sebagai motion graphic yang menggerakkan gambar-gambarnya gitu ya Kak. Iya benar. Ada lagi yang ilustratornya, ada lagi ilustrasi. Oh, beda bidang gitu ya Kak? Beda. Oh berarti itu juga terpecahkan, mungkin ada freelancer yang bagian ilustrator, terus nanti setelah selesai dibagikan ke freelancer motion graphic gitu mungkin ya Kak? Iya benar banget itu. Oh, jadi dari satu bidang ke bidang lainnya, jadi ya seperti kerjasama yang sama-sama menguntungkan ya Kak ya ternyata. Iya. Wah luar biasa ya ternyata freelance ini bisa banget menjadi peluang kita nih untuk survive di bidang yang kita punya ya Kak, yang kita tekuni kita. Oke, nah mungkin ada video lainnya mungkin Kak
yang tadi disebutkan campaign iklan masyarakat, kalau bukan? Iya benar, ada baru kemarin dibuat nih sebentar ya. Nah, proyek yang terbaru ya mungkin, Kak, ini kan proyek yang sudah lama. Iya, kalau ini dia dari namanya Yayasan Lentera Anak untuk Sebentar, Anu. ya untuk apa? Kampanye dia tentang sampah. Tentang sampah. Oke. Share screen. Nah ya. Belum. Droid Cam. Belum. Ya. Sudah. Belum terplay. Benar. Oh ini dia. Ya. Oke. Nah. Di play ya. Oke. Ini lumayan lama nih 3 menit. Mungkin nanti bisa di skip aja kali ya, Kak. Sampah itu berasal kegiatan yang kita lakukan tadi. Sabun, gigi, sikat gigi, dan sampo. Kita belajar menghasilkan sisa lautan pensil. Mungkin bisa sambil ngobrol, bisa nggak, Kak? Sambil melihat, sambil menonton. Ngobrol apa nih? Nah, melihat ini dari teman-teman nih, lucu banget, mantap gitu. Berapa lama Bang bikin begitu katanya tuh? Oh, alah. Ada komen. Iya. Ini kalau ini kemarin kebetulan kliennya ngasih deadline ini 1 hari, 3 hari deh, 3 hari. Wah, yang ini 3 hari dengan durasi berapa tuh, Kak? 3 hari durasinya 3 menit. 3 hari, wow. Itu gimana tuh, Kak? Proses pengerjaannya apakah ada kesulitan atau ada kendala apa gitu, Kak? Biasanya apa aja sih kendala atau kesulitan seorang motion graphic designer nih ketika mengerjakan project itu tuh apa sih, Kak? Ntar dulu, ini APK apa? Ini aplikasi pakai After Effects, Adobe After Effects. Jadi apa kendalanya ya? Iya. Kalau kendala yang paling sering itu tuh kayak misalnya aset yang kurang, gambar yang kurang, atau misalnya ada voiceover yang kurang, kayak gitu-gitu sih harus apa komunikasi sama director atau sama freelancer ilustrator yang lain kayak gitu. Oh. Bisa kayak gitu. Jadi banyak kemungkinan kendala-kendala gitu ya. Mungkin dari proses apa tuh, Kak? Biasanya proses akhir dari pembuatan video ini namanya apa ya? Ya kalau udah jadi misalnya udah di rendering ya, Kak? Iya, kalau udah di animasi semua baru kita render kayak gitu. Nah, itu biasanya katanya tuh dengar-dengar yang rendering itu tuh hal-hal yang agak bikin deg-degan gitu tuh, Kak. Deg-degan gimana nih? Deg-degan ya, takutnya entah not responding atau gagal atau gimana. Mungkin Kak Putra pernah mengalami akan hal itu? Pernah banget. Udah ditunggu klien, ini renderannya belum selesai, ini malah not responding terus. Wah, itu salah satu apa ya? Sisi gelapnya freelancer sih. Sisi gelap. Saya kentang pakai After Effects. Oh, gitu. Berarti lumayan ya, Kak, untuk nge-freelance motion graphic ini. Tentunya nggak hanya di motion graphic, pasti di bidang lainnya
akan ada tantangan tersendiri gitu ya untuk melakukan sebuah proyek. Ya pastilah, namanya tantangan-tantangan gitu pasti ada lah. Pasti ya. Nah, mungkin dari apa yang udah Bagus banget kan. dari apa yang udah kakak jalani gitu. Kalau boleh tahu, Kak Putra ini sudah bergelut nge-freelance tuh berapa lama ya, Kak? Kalau nge-freelance-nya udah 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun. Iya. Nah, Kak, ada lagi yang tanya selain AE, APK yang kira-kira Apa? apa itu? Bentar. Selain APK yang kira-kira buat belajar motion apa Kak? Apa ya? Kalau aku sih pakai After Effects ya. Kalau yang lain kurang tahu juga deh. Biasanya apa gitu, Kak? APK apa yang mendukung untuk kita bisa bikin motion graphic ini? Apa ya? Kurang tahu juga. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Wah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu juga. Kalau dari aku sendiri gitu ya, Kak, sedikit tahu. Kalau untuk bikin motion graphic, kalau untuk Adobe After Effects ini kayaknya untuk yang pro gitu ya, Kak? Enggak juga sih. Makanya kan kita harus membekali diri tuh. Gimana sih? Itu termasuk skill juga ya, pengetahuan kita terhadap aplikasi kayak gitu. Nanti pasti bisa belajar lah seiring berjalan waktu dan jam terbang kita sendiri sih. Benar banget. Berarti ini ternyata ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Itu sendiri apa tim ngerjainnya? Oh iya nih, itu sendiri. Kalau freelancer kayak gini biasanya ada yang gimana ya jelasinnya? Kalau maksudnya tim enggak sih, enggak bareng-bareng kayak gitu, pasti sendiri. Saya udah bagian animasi aja udah kayak gitu, enggak ada brainstorming atau apa. Udah aja nih, ada ilustrasi kayak gini. Udah kerjaan aja animasi gitu. Oh gitu. Bisa dibilang tim ya kalau gitu. Biasa kan kalau tim harus ada koneksi atau apanya gitu. Komunikasi juga sama tim. Oh, oke, nih buat teman-teman mungkin yang masih mau bertanya, ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Ini ada lagi nih, Kak, aset yang dimaksud cloud asset bukan ya? Kalau aset yang dimaksud itu yang tadi file ilustrasi, file VO kayak gitu-gitu sih, storyboard yang paling penting. Jadi asetnya yang seperti itu gitu ya? Kalau cloud asset kan itu cuman kayak ditaruh upload di cloud gitu kan. Tips-tips apa nih? Iya, sharing nih Kak, tips supaya dilirik klien. Nah, ini kan tadi salah satunya tuh Kak Putra bisa dipercaya untuk membuat iklan motion graphic dari Joy Day. Nah, apa sih tipsnya nih yang buat teman-teman semua supaya karya kita atau kemampuan kita ini bisa dilirik dan klien percaya gitu, bahwa kita itu bisa untuk mengerjakan proyek ini. Yang pertama yang paling penting portofolionya dulu nih, harus bagus banget. Bagus banget. Ya kalian beri yang terbaik lah untuk pembuatan portofolionya kayak gitu, biar orang-orang atau klien yang ingin kerja sama tuh tertarik gitu sama sama skill kita kayak gitu. Komunikasi terhadap klien kayak gitu. Terus apa lagi ya, disiplin waktu itu tuh kalau freelancer harus tahu juga disiplin waktunya kayak gimana. Oke. Nah, mungkin itu tips-tips yang memang sudah seharusnya kita tekuni gitu ya, Kak. Nggak hanya di bidang freelancer aja, tapi di berbagai bidang lainnya, karena ibaratnya kita membawa diri kita ini kemana gitu ya, Kak ya. Benar banget. Kita yang mengarahkan, kita yang membawa diri kita ini tujuannya kemana, untuk menjadi apa, dan sebagainya gitu ya, Kak. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman ada lagi nih yang mau bertanya atau mungkin oh iya tuh boleh, suka dukanya mengerjakan freelance tuh Kak. Sukanya kalau klien nawarin proyek besar lah jelas.
Project besar gimana nih Kak maksudnya nih Kak? Ya budget kliennya besar kayak gitu. Oh, Suka lah kalian sama duit. nah oke nih Kak, membahas duit, kira-kira ya, kalau untuk motion graphic designer itu sendiri, ada di kisaran berapa sih Kak? Kisarannya kalau saya pribadi dulu awal nge-freelance tuh yang kayak tadi tuh 1 menit kayak tadi dulu karena portofolio masih baru ya, masih kayak jelek lah kayak gitu. Cuman dikasih 250.000 dulu satu menit animasi 1 menit sama 3 menit. Wah. 250.000 tergantung Terus? portofolio juga sama budget klien lah ya. Sampai ya, range-nya segitulah 500 sampai 10 juta lah bisa kalau buat animasi biasanya. Nah, oh gitu. Nah mungkin juga kita juga penasaran gitu ya Kak. Kita nih sebagai freelancer pasti kita yang menentukan harga dari hasil karya kita ya Kak ya. Iya kadang juga gitu. Maksudnya pasti kita atau memang kita harus mempunyai standar harga diri kita, karya kita sendiri gitu. Ada di kisaran berapa atau gimana? Iya kisaran harga kalau kisaran harga biasanya dari pengalaman dan portofolio yang tadi ya kayak gitu, atau emang dari pasarannya emang udah tahu teman-teman yang di bidang animasi misalnya pasarannya segini kayak gitu sih. Tadi bisa dikomunikasikan ke kliennya. Bisa dikomunikasikan. Kalau misalkan tadi kan durasinya 1 menit ya Kak. Kalau untuk yang 3 menit kayak gitu tuh berarti sampai ke kisaran berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Nah lagi-lagi nggak melulu dari durasinya ya. Oh, gitu. Kadang emang kalau saya pribadi kadang emang biasanya ada klien nih dia udah bilang saya udah budget segini nih. Nah itu disesuaikan aja sama kitanya. Misalnya kita ACC ya silahkan, kalau misalnya mau masih kurang nih budget kliennya dibanding harga kita ya tinggal dinego aja sih kayak gitu bisa. Negosiasi mengenai harga gitu ya. Iya. Oke. Tuh Kak, ada cerita yang berkesan nggak saat mengerjakan proyek? Tadi suka dukanya belum kejawab tuh Kak. Tadi kan sukanya dukanya apa tuh Kak? Dukanya kalau misalnya nih kita udah selesai proyek seminggu misalnya, kalau saya udah selesai proyek ngerjain seminggu, itu pernah klien tuh kayak bayarnya diantar-antarin, aduh tuh sedih banget. Jadi berkaitan dengan sukanya juga ya Kak ya? Iya, kayaknya pasti ada lah. Pernah juga ngerjain cuman sehari, dia bayarnya bulan depan kayak gitu. Wah, nah mungkin ini juga menjadi bisa dibilang apa nih Kak, dari seorang freelancer tuh pasti bakal menemukan akan hal ini, kita ngerjain sekarang tapi dibayarnya bulan depan gitu. Iya, harusnya emang salah saya juga sih, harusnya bisa dikomunikasikan di awal ya kayak gitu. Mungkin minta DP dulu atau gimana. Takutnya kan kabur tuh kliennya udah selesai. Nah itu karena karyanya juga sudah diberikan ya, sudah diserahkan karyanya. Iya. Karyanya. Oke, pembayarannya pakai apa? Pakai materai. Oke. Nah mungkin dari teman-teman ada lagi yang masih penasaran nih, kira-kira buat jadi freelancer tuh kira-kira ngapain atau bagaimana, atau mau ada yang sharing juga sedikit tahu tentang freelancer nih dari teman-teman yang lain, boleh dong. Dulu nih buat ini nih pembayaran yang jangan salah tangkap ya, ini kayak misalnya langsung ke kliennya, bukan kalau di platform Fiverr itu insya Allah aman sih. Pembayaran itu aman sih insya Allah. Gitu, nggak takut, jangan takut orang kabur. Kalau yang cerita Kak Putra itu karena mungkin dari kenalan temen gitu ya? Ya udah kenal, jadi udah santai sih.
Walaupun Tuh sedih Bang, juga. oh ya, ini Bang ada lagi. Caranya kita menyusun portofolio kita agar terlihat baik dan rapih gimana? Gimana Bang? Baik dan rapih gimana nih maksudnya, Mas? Mungkin dalam penyajian portofolio itu juga biasanya Kak Putra itu memanfaatkannya dengan desain kah atau dari Word gitu atau gimana? Kalau untuk animasi ya pasti video ya. Video diupload di IG, disusun yang baik, yang jadi satu tema tuh kan bisa tuh. Oh Mungkin ya kayak gitu. ya. Oke. Nah, melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 16.42, ada nggak nih teman-teman lagi yang mau bertanya atau seperti apa? Atau seperti apa? Kita sharing-sharing karena kan kita ini sesinya sesi sharing time gitu ya. Langsung aja ditunjuk lah. Wih, ditunjuk untuk pembagian pengalamannya ya. Mungkin di sini ada orang yang aku kenal yang bisa oh tuh Kak. Belajar motion grafik berapa lama, Kak? Itu tadi kalau saya waktu itu belajarnya udah basicnya sih udah dapet ya di sekolah di SMK. Cuman pas kayak belajar bener-bener tuh apa yang bagusnya tuh kayak gimana, lihat YouTube tuh awal banget pas baru ngelamar kerjaan itu cuman kayak sebulan kalau nggak salah. Iya, sebulan belajar. Sebulan belajar. Atau mungkin dulu yang bener-bener ya. Dan belajarnya juga ya seiring pas di kerjaan juga sih. Berarti udah lama. Berarti waktu di sekolah dulu juga nggak fokus di motion graphic ini aja gitu ya Kak? Karena memang nggak belajar, maksudnya nggak hanya belajar motion graphic gitu, tapi banyak yang dipelajari. Ada pesan dan saran nggak Kak nih untuk kita yang mau terjun ke freelance? Sarannya itu tadi, yang pertama kalian tuh harus tahu dulu nih mau menggeluti bidang apa. Entah desain grafis, entah desain logo, desain poster, itu harus tahu dulu mau kemana tujuannya. Kalau belajar bikin desain yang bagus tuh kayak gimana sih, itu kalian latihan tuh, banyak latihan. Kalau udah dari hasil latihan tadi mungkin bisa yang terbaik bisa dijadiin portofolionya tuh, diupload di tadi Instagram, tadi YouTube kayak gitu. Dan yang paling terakhir pelajari juga namanya personal branding kayak gitu. Kalau saya juga masih belajar, baru mau belajar. Makanya nggak ada kata terlambat lah kalau misalnya mau terjun ke freelance tuh. Udah di umur kan kalau dia. Iya, karena fleksibel waktunya gitu ya Kak. Fleksibel juga. Ya, nah mungkin juga nih untuk teman-teman karena kita sedang pandemi ya, sepertinya banyak banget kesempatan waktu untuk kita mengasah kemampuan sebelum kita memang benar-benar menentukan bidang kemampuan yang akan kita fokuskan untuk menjadi freelancer. Mungkin dari teman-teman ada yang tertarik mau mencoba nih mau freelance, dari sekarang bisa banget dimanfaatin waktunya untuk mengasah kemampuan teman-teman, terus juga mencari relasi baru mungkin ya Kak ya, itu juga menjadi salah satu hal pendukung supaya kita mungkin bisa dikatakan lebih cepat mendapatkan klien gitu ya Kak. Karena menjadi freelancer juga tidak semudah yang kita diem di rumah tiba-tiba ada klien yang nge-call, ada project nih, nggak seperti itu banget gitu ya Kak ya. Tetap ada usaha dari kita, gimana kita tekun dan disiplin mempromosikan diri kita ini dan menunjukkan kayak bahasa gaulnya, gue lagi nge-freelance nih, lo ada proyekan nggak gitu kali ya Kak? Bisa juga. Oke. Nah, tadi kan juga sudah banyak banget nih teman-teman dijabarkan, nggak hanya motion grafik yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk nge-freelance ini, bisa di bidang desain grafis seperti membuat logo, poster,
aku juga saya juga sedikit tahu gitu ya, di logo ini juga sepertinya mempunyai nilai harga jual yang cukup tinggi gitu, karena memang logo ini kan menjadi sebuah label ya, ciri khas dari apa yang akan kita perkenalkan. Misalkan personal branding tadi kita kaitkan dengan personal branding gitu ya Kak. Artinya logo ini membawa personal branding kita untuk dikenal oleh orang banyak gitu ya Kak. Iya benar. Nah kalau dari Kak Putra sendiri nih kan nge-freelance, apa ada logonya Kak? Ada logonya? Enggak sih. Enggak sih. Yang di ini aja sih. Enggak ada sih. belum buat, kalau saya pribadi belum membuat personal branding yang benar-benar gitu. Baru mau mulai dan belajar. Kayak nggak ada kata terlambat lah. Iya benar banget. Nah Teman jadi teman masih bisa kok kayak gitu. masih bisa ya. Tadi juga sepertinya ada yang sedikit terlewat nih Kak. Kak Putra ini kan bekerja, terus juga nge-freelance. Untuk membagi waktunya, apakah pernah gitu waktu project nge-freelance ini bertabrakan dengan kerjanya Kak Putra ini? Kalau kayak gitu, kalau dalam proses pengerjaannya sih nggak pernah nabrak ya. Yang jelas karena saya udah nentuin gitu waktu kerja di kantor, maksudnya di Darul itu udah misalnya dari jam 6 sampai jam 5. Nah, itu baru malamnya kerjaan freelance tuh kayak gitu. Jadi benar-benar menyesuaikan waktu ya, dari pengertian freelance itu tadi, waktunya fleksibel tapi tetap disiplin gitu ya Kak, sesuai deadline, apalagi itu yang paling penting. Iya. Nah oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Kak Putra, atau ada pesan-kesan lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman semua di sini? Apa ya? Udah sih itu aja. Sudah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau mau disampaikan, berbagi pengalamannya, atau sudah cukup? Ini mungkin ada yang nanya lagi. Menurut Abang? Oh iya nih Kak, ada juga yang penasaran gimana sih Kak Putra proses membuat motion graphic itu tuh kayak gimana sih gambaran tadi menggunakan aplikasi Adobe After Effects-nya itu tuh ya. Nah itu tampilan seperti apa tuh Kak? Mungkin boleh di-share ke teman-teman. Boleh. Ada nggak share? Ada. Ada ya. Nah, ini dia nih Adobe After Effects. Kebetulan project yang baru dikerjain juga kemarin. Sebagai contoh. Ini project freelance Kak? Iya, project freelance. Gimana? Mau pada mau tahu nih gimana cara kerjanya atau? Nah, gimana teman-teman, penasaran nggak tuh gimana sih cara tadi tuh kok bisa gitu ya tiba-tiba es krimnya kecil, es krimnya kesana kemari gitu Kak? Jadi kalau di Adobe After Effects ini kita nganimasiinnya sebenarnya komputer yang nganimasiin ya. Jadi komputer yang nge-generate gitu. Kita tinggal nentuin aja nih mau bisa di sini tuh bisa kita rotate, bisa kita posisiin kayak gimana. Itu sih bisa diperbesar. Wah, ini kayaknya kok pusing banget ya Kak, banyak banget ininya nih. Itu tuh dia apa sih tuh Kak namanya tuh Kak? Yang mana? Itu yang garis-garis terus ada titik-titik atau apa itu ya Kak namanya? Kalau ini kita nyebutnya di bagian ini nih, bagian bawah. Ya, timeline. Wah, timeline. Oh ya. Ya. Timeline. Di sini ada yang namanya yang apa nih, bentuk-bentuk kayak gini kecil-kecil gini. Ini namanya keyframe. Keyframe. Nah, keyframe tuh untuk apa tuh Kak? Keyframe sebagai penentu apa? Objek itu apa, rotasinya atau posisinya tuh kayak gimana? Biasanya kayak gitu. Misalnya awalnya di keyframe pertama tuh misalnya kepalanya di bawah nih. Kepala di bawah, nanti kita mau coba gerakin posisi ke atas.
Kita tinggal Ya. geser keyframe-nya ke atas kayak gitu. Nanti tinggal Adobe After Effects aja tuh yang nge-generate. Nanti tinggal dia bisa gerak ke atas kayak gitu. Wah. Serem juga sih. Oh, jadi itu fungsi keyframe ya, Iya. memindahkan titik objek awal ke titik objek akhir yang kita tentukan ya, kemana dia Ya. play-nya. Oh. Nah, nanti jadinya kayak gini nih, misalnya teman-teman di bidang motion graphic nih, Mm-hmm. sudah pada tahu juga misalnya yang udah pernah buka After Effects atau nyoba animasi, pasti kayak gini nanti apa tampilannya. Dan kita sebagai animator atau motion grapher itu pasti bakal dikasih yang namanya file aset yang tadi sudah dibilang ya, aset. Ya. Nah, asetnya itu kayak gini nih. Contohnya aset orang tuh mungkin teman-teman ngiranya itu gambar satu gitu kayak cuman plek gitu aja. Karena itu ada yang namanya layer, kalau disebut di sini tuh layer. Itu pembagian komponen lah istilahnya. Oh. Ada orang di sini, ada orang, ada buku, ada background, ada pohon. Nah, itu jadi bisa dianimasikan kayak gitu. Karena terpisah ya. Iya, iya. Oh, gitu ya. Nanti kita animasiin buku, kita buka layar bukunya gitu. Jadi untuk menganimasiinnya tuh satu-satu gitu Kak atau gimana? Iya satu-satu pasti. Animasiin orangnya dulu atau apa? Oh. Itu Kak belajar AE berapa lama katanya Kak? Baru belajar. Baru belajar. Ini merendah untuk merokok nggak sih Kak? Sekarang juga masih belajar kok, masih belajar. Berarti kalau dari awal banget udah 3 tahun lah belajar. Oke. Efek untuk motion grafik ya. Iya. Oke, jadi ini tampilan Adobe After Effects nih teman-teman. Ini ada versinya atau gimana nih Kak buat teman-teman mungkin kalau mau belajar After Effects harus yang seperti apa gitu? Sebenarnya bisa ya dari versi CS mungkin bisa. Kalau saya pakai yang ini kebetulan dari kantor ya, di fasilitasi. Ini seri Master Cloud sih, udah semuanya udah lengkap. Creative Cloud maksudnya. Oke. Oh iya. Wah. 2019. Oh iya. Wah keren banget. Gimana teman-teman, keren banget ya Kak Putra nih. Kita aja pusing ngeliat timeline-nya tuh ya. Banyak banget yang digerak-gerakin, diatur-atur ya. Itu pasti butuh ketelitian yang cukup ya Kak kayaknya. Iya. Karena pergerakannya itu benar-benar per detail dari si objek itu ya. Ya. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam motion grafikannya si gambar tersebut. Gitu ya. Mungkin ada satu video lagi Kak sebagai penutup teman-teman. Ada video apa lagi gitu yang bisa ditampilkan dari hasil nge-freelance Kakak nih? Oh ada. Bentar ya. Oke. Nah teman-teman, karena ini sudah mendekati waktunya, jadi setelah ini kita akan mulai untuk kuisnya ya. Jangan lupa untuk di screenshot ya teman-teman, sedang mengikuti kegiatan sebagai bukti. Nanti akan aku minta karena nanti aku share link evaluasi di akhir kegiatan ini ya. Apa mau lihat yang ini? Yang mana Kak? Bentar. Ada full animatic gitu. Boleh. Mana ya? Jadi masih tampilan Adobe After Effects ini Kak? Iya, nggak apa-apa. Nanti sebelum teman-teman live kita dokumentasi terlebih dahulu, oke?
Nanti dibuka ya kameranya. Gimana Kak? Ada kesulitan atau ada kendala? Enggak, ini udah dibuka. Oke. Nah, kalau ini project ini ya, boleh ya di-share di project apa? Di kantor di Darul. Oh gitu. Boleh tuh Kak. Ini kayak trailer gitu. Wah. Wih. Ini trailer tuh Kak. Trailer film atau apa nih Kak? Trailer untuk video sih, video di channel YouTube-nya Darul Arkam Curriculum Education. Gitu. Oh gitu. Oke. Ya. Mungkin sedikit info Kak, dari Arkam Studio ini memang fokusnya di motion graphic saja atau bagaimana? Kalau Darul Arkam ya ada motion grafiknya juga, sekarang udah ada 3D-nya juga sih, 3D animasinya. 3D-nya. Oh, gitu. Untuk gambarnya sendiri juga ada Kak? Yang menggambar ya? Iya, beda lagi tuh. Dia divisinya beda lagi. Oh, namanya apa tuh Kak? Disebutnya dia ilustrator sih. Ilustrator. Ilustrator. Berarti kerjanya juga kayak tadi ya, polanya dari divisi ilustrator setelah jadi ke divisi motion graphic untuk di motion grafikan gitu ya? Iya, benar. Mantap. Oke. Langsung aja nih kayaknya ya teman-teman, kita mulai kuisnya. Gitu teman-teman, yang tahu atau yang mau jawab duluan bisa di kolom chat untuk memberi tanda P atau ya tanda P aja. Jadi yang duluan aku lihat itu yang jawab ya. Aku akan kasih dulu pertanyaan dari kegiatan ini. Gimana teman-teman, siap? Siap ya? Nanti kalau sudah ditunjuk oleh saya, silakan dibuka mic-nya. Nah, teman-teman tadi sudah banyak mendengarkan penjelasan dari Kak Putra. Adakah di sini teman-teman yang bisa menyimpulkan apa saja tadi poin penting yang disebutkan oleh Kak Putra mengenai yang pertama freelance itu apa, terus kerjanya ngapain aja, nyari proyeknya di mana, jam kerjanya kapan, dan bayarnya itu kayak gimana. Juni Motion. Siapa ini? Juni Motion. Ini nggak usah lah. Oh ya, coba boleh silakan nggak boleh gitu dong. Boleh deh. Kameranya boleh Kak, dinyalain dulu Kak. Wah iya kameranya. Kenalin nih teman-teman nih, ini yang lebih jago dia. Dia freelancer juga teman-teman. Kamera gua mati. Sorry. Ya, ya. dong. Kenalin. Enggak Kang, nggak apa-apa. Boleh Kak dijawab? Ini deh, masuk lagi ntar nih. Tambahin. Boleh nggak? Kenapa Kak? Kan ini di laptop, mungkin di HP bisa kameranya. Oh gitu. Oke, dijawab dulu satu-satu sambil nunggu ya. Boleh. Tadi perkenalkan, nama saya Hafizun Alim. Saya pelajar animasi. Tadi sudah mendengarkan Kakak Putra. Masya Allah sekali ilmunya, terima kasih. Oke, untuk pertama tadi pertanyaannya freelancer itu apa ya, Kakak Arum ya? Betul. Oke, tadi kata Kakak Putra freelance itu pekerja lepas ya. Nah,
Jadi freelance itu pekerja yang tidak terikat dengan perusahaan gitu ya. Betul nggak tuh? Betul Kak Putra? Betul. Oke. Oke. Selanjutnya, Lalu yang kedua, apa tadi ya? Dari mana ya dapat kliennya ya? Kalau nggak salah ya. ya, Kerjanya Nah, apa aja? Apa-apa? Kerjanya apa aja? Oh, kerjanya apa aja ya yang kedua. Yang kedua itu kerjanya tadi seperti yang Kakak Putra bilang itu tergantung dari profesi yang diberikan ya tentunya ya kan ya. Freelance apa motion graphicnya ini? freelance Kak, freelance. Oke. Secara umum ya. Kalau secara umum biasanya ya mengerjakan apa yang klien instruksikan seperti itu. Tergantung apa yang ditawarkan pekerjaannya, tapi kayak langsung ke kantor gitu ya, apa gimana? Bener nggak itu, Kakak Putra? Masih kurang. Waduh. Apa aja sih freelance kerjanya tuh apa aja gitu loh. Nggak cuma motion grafik kan. Waduh. Apa tadi ya? Desain logo, desain poster. Oh, maksudnya seperti itu ya. Berarti freelancer kerjanya bisa bermacam-macam, bisa desain poster, desain logo, terus bisa kalau dari animasi bikin iklan masyarakat, company profile, terus ya ada kalau mungkin dari kalau emang voice over ya kalau nggak salah tadi ya. Betul. Ya. Voice over gitu. Terus selanjutnya Kak, Selanjutnya itu jam kerjanya gimana tuh Kak? untuk jam kerja kalau nggak salah fleksibel kan ya, asalkan tidak melewati deadline gitu. Yap, betul. Terus bayarnya gimana Pak? Untuk pembayaran tadi ini khusus animasi apa untuk motion graphic apa secara umum nih? Sebagai seorang freelancer. Yap. Untuk seorang freelancer pembayarannya tergantung kualitas yang diberikan mau seperti apa, yang diinginkan seperti apa dari klien, terus ada mungkin durasi pengerjaannya, apa lagi ya? Udah kalau saya itu doang ya kayak. Ya. Ada juga sih dari rate per jam kan bukannya? Oh iya, dari per jam. Oke, sudah cukup Kak Putra jawabannya? Sudah. Ya, oke Kak. Kak Hafizun, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, nah, sekali lagi nih teman-teman masih ada kesempatan untuk mendapatkan door prize atau memenangkan kuis ini. Boleh disiapkan di kolom chatnya cepat-cepat ya, menggunakan PP-nya lagi. Siapkan nih jempolnya untuk meng-enter. Ini gampang banget ya, aku beri yang gampang, tapi kalian harus cepat. Kak, belum mulai, Kak. Ya, ini gampang banget teman-teman kalau memperhatikan ya. Pertanyaannya adalah, iklan apa yang tadi Kak Putra buat yang sudah ditampilkan? Nah, itu Zaza. Zaza, boleh Kak tuh? Zaza. Boleh Zaza open mic-nya? Apa tuh tadi pertanyaannya? Yang nggak ditampilkan kan? Kenapa? Yang nggak ditampilkan. Iya, betul. Iklan apa tadi yang ditampilkan? Es krim Joy Day. Betul, Kak Putra? Betul. Yeay.
Oke, betul. Selamat, Teh Zaza. Nah, Terima kasih. iya, terima kasih juga untuk teman-teman. Jangan bersedih hati ya untuk teman-teman yang belum beruntung, sepertinya ya belum beruntung untuk di kuis ini. Nanti kita akan bertemu. Aduh, aku nggak kuat nih guys. Untuk di kesempatan lainnya ya, semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan yang lain, tentunya juga mungkin dengan pembahasan yang lain yang pastinya memberikan pengetahuan baru gitu ya Kak Putra ini. Iya. Mantap. Oke, teman-teman sebelum kita mengakhiri boleh nih di open dulu dong kameranya, kita narsis dulu. Ayo teman-teman buka dong kameranya, mana nih muka cantiknya nih. Putra buka les private enggak? Buka. Private tuh bisa jadi freelance juga nggak tuh Kak? Bisa banget tuh, bisa banget. Wih. Ayo teman-teman kameranya dibuka. Nih aku panggil nih untuk pada Kayaknya buka apa Deva? kamera. Deva ini cewek apa cowok ya? Mana nih Kak Deva mana ya? Oh cowok. Oh, coba. Enggak. Tes. Wih. Tes 1. Udah di foto belum nih Kak? Belum bergaya nih. Kak diem aja Kak. Udah di silent Kak Arung ya. Ayo Kak foto Kak. Oh iya, mohon maaf. Aku Oke. lagi deh. Dihitung dong, dihitung. Bentar Kak. Nah, Kak lama nih Kak. oke. Nggak bisa on Oke. cam, maaf Kak. Oh, ayo Kak Nursela, Kak Siti Maisaro, Kak Kasih, Kak Yoga. Aduh, lagi cukur jenggot ya, mohon maaf Kak. Kak, aku nggak bisa on cam ya, Kak. Kameranya mati. Oh, ya udah cepat sembuh ya kameranya. Kak refresh lagi dong Kak. Kayak door prize. Door prize-nya nanti ya lain kali. Oke, kita gaya dulu. Satu. Mana nih Kak Yusuf? 1, 2, 3. Mas Deva Oke. ganteng. Hore. Oke. Lagi. Lagi yang banyak Kak. Oke. Yang banyak ya. Yang banyak. Mencetnya Boleh. Kak berkali-kali. Divin ya Kak. Lanjut. 1. Kak udah belum Kak? Gayanya yang sama mungkin ya. Gaya apa nih Kak? Gaya mantap. Love aja love. Gaya mantap Kak. Sarangnya. Oke. Opa, siapa ya opa. Sarangnya ya nggak bisa nih. Oke, 1. Ayo Karido, sarangnya. Oke, Kareni mana sarangnya nih? Sarangnya 1. Nih gini Kak. Gini. Ya lo. Ya 1, 2, 3, senyum. Senyum. Ya. Oke, mantap. Ya, terima Berkasnya gimana Kak? kasih. Ya, untuk teman-teman yang mendapatkan saya sendiri. Duh, kok mati. Putus. Ya. Nanti aduh Opa, ini ada Opa. Nanti saya hubungi ya untuk teman-teman tadi yang sudah beruntung. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman semua yang sudah hadir dan turut berpartisipatif dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Putra dan teman-teman semua di sini yang sudah memberikan jawaban terbaiknya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan, diaplikasikan di kehidupan kakak-kakak semua. Semoga ini juga menjadi referensi teman-teman semua
bahwa banyak banget peluang, apalagi di tengah pandemi ini yang bisa kita manfaatkan untuk memulai freelance atau memulai sesuatu hal baru mungkin ya, keluar dari zona nyaman yang tadinya kita rebahan aja, kita bisa produktif, mengasah kemampuan yang bisa mempunyai nilai harga jual gitu. Jadi kita sangat produktif gitu ya. Nah, setelah ini akan saya bagikan link evaluasi, mohon diisi ya teman-teman untuk bukti. Jangan lupa screenshotnya juga disiapkan. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Putra juga atas kesediaannya dalam menyampaikan materi hari ini dan berbagi pengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan penyampaian kata-kata selama kegiatan. Semoga di kesempatan lain kita bisa lebih baik lagi dan ditunggu cerita-cerita bahwa teman-teman ini sudah memulai menjadi freelance gitu ya. Amin. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman Ya, semua. terima kasih. Terima kasih Kakak Putra, terima kasih Kakak Arum. Iya. Terima Dadah kasih. Kakak Arum. Terima Kakak kasih Putra. katanya Kak Putra dari Kak Megi nih. Kakak Putra, dadah Kakak Putra.